Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 1 Juli 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, sekarang adalah hari pertama di bulan Juli tahun 2025. Jadi sebelum saya lanjut ke analisanya, saya infokan lagi sekali, kalau semisalnya kalian ingin trading, sekarang sudah memasuki masa di mana bulan ini adalah bulan yang sangat krusial, apalagi sekarang sudah mendekati hari H yang sangat penting. Saya ingatkan sekali lagi, untuk minggu ini NFP akan diadakan pada hari Kamis, ya. NFP akan keluar pada hari Kamis tanggal 3 Juli. Jadi hati-hati, NFP ini tinggal menghitung hari. Ya, seperti biasa penyakit XAUUSD adalah jika semisalnya NFP itu terjadi adalah kebiasaannya yaitu sideways ataupun rada susah untuk dibaca marketnya. Ingat ya, NFP terjadi di tanggal 3. Kenapa di tanggal 3? Karena di tanggal 4 Juli itu adalah hari kemerdekaannya Amerika Serikat, ya, ataupun Independence Day di Amerika. Dan saya ingatkan sekali lagi, minggu depan tanggal 9 Juli adalah batas terakhir dari delay reciprocal tariff yang kemarin dijeda oleh Trump di bulan April selama 90 hari. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu ke depan dan dibarengi dengan nanti di tanggal 4 April Independence Day, kita tidak akan tahu seperti apa maunya Trump nanti, apakah beliau ingin hal yang sangat luar biasa positif atau seperti apa, kita tidak tahu. Dan apalagi masalah Big Beautiful Bill ataupun tax bill yang katanya itu bakal diloloskan oleh Senat di Amerika. Dampaknya bagaimana? Tentunya dampaknya itu bakal sedikit menguatkan USD awalnya, walaupun sebenarnya itu bisa melemahkan USD. Jadi apapun bisa terjadi pada saat nanti tanggal 4 Independence Day setelah NFP. Jadi kalau misalnya kalian ingin trade XAUUSD untuk tembakan panjang, saya rasa sekarang rada susah. Walaupun sekali lagi untuk di XAUUSD target saya adalah sampai di 3200. Tapi mengingat tanggal 3 adalah NFP, kemudian tanggal 4 Independence Day, yang katanya pada saat Independence Day Trump bakal ada ngomong sesuatu, entah itu tarif, entah itu trade deals, ataupun masalah tax bill, atau mungkin masalah suku bunga, inflasi, dan juga Jerome Powell itu sendiri ataupun The Fed. Kita tidak akan tahu beliau akan ngomong seperti apa. Dan tentunya minggu depan tanggal 9 Juli market akan mulai mengantisipasi hal terburuk supaya tidak terjadi kayak kemarin April. Ya, karena kemarin di bulan April itu market benar-benar shock, benar-benar menciptakan suatu rekor yang dimana satu hari itu marketnya benar-benar dibuat kebingungan luar biasa. Saya rasa dengan belajar dari pengalaman kemarin, saya rasa untuk di market minggu depan kemungkinan bisa berat untuk dianalisa. Paling parah adalah ya udah sideways, termasuk XAUUSD bisa kayak begitu, ya. Oke, untuk di XAUUSD sebelum saya lanjut, hari ini kita secara news ada data mengenai ISM Manufacturing PMI dan data dari JOLTS Job Opening ataupun lowongan pekerjaan JOLTS. Yang dimana untuk ISM Manufacturing PMI diperkirakan akan naik sedikit dari 48,5 ke 48,8, walaupun di sini sebenarnya masih di bawah 50, berarti masih menandakan yang namanya kontraksi. Sedangkan dari segi lowongan pekerjaan JOLTS itu bisa dikatakan flat di angka 7,5 juta. Karena kalau dilihat dari awal bulan Februari, ya, mungkin lebih tepatnya kita paksa dikit dari Januari ya. Januari itu 8 juta, turun ke 7,6, 7,7, 7,5, 7,1, 7,3, dan sekarang flat juga di 7,3. Jadi bisa saya katakan untuk lowongan pekerjaan itu mulai
apa ya, mulai sedikit cooling down. Tidak ada yang hot dari segi tenaga kerja. Dalam artian hot ini adalah tidak ada orang yang banyak mencari pekerjaan ataupun tidak banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, entah apapun itu alasannya ya. Karena kalau dibilang di sini semenjak dari awal 2025 lowongan pekerjaan yang dibuka itu tidak bertambah banyak sekali. Ya kisaran adalah 7 sampai 8 juta. Ya walaupun itu banyak sih ya, tapi kalau dilihat Amerika itu kan negara besar. Jadi kalau hanya sekitar 7 juta yang dibuka ya nggak gede juga gitu kan. Oke, nanti malam kita ada berita itu. Selain itu coba kita lihat apakah ada Trump speak tiba-tiba. Sepertinya tidak ada. Untuk masalah member FOMC nanti malam juga tidak ada. Ya, member FOMC tidak ada. Oke, hari ini bagaimana ya? Kemarin saya sih prefer kalau ada yang nge-buy kan nunggu di sini kemarin ya. Saya nunggu di buy di sini atau nggak ngetes di 70 sebelum bisa nge-buy. Kalau ada yang nge-sell kemarin ada bisa nge-sell di 95 ya. Walaupun di sini marketnya retest saya prefer di 83 ya kan. Ternyata ini tidak ada konfirmasi, market lebih bergerak naik. Kemudian market di sini lebih prefer untuk ngetes di 9495. Jadi kalau ada yang nge-sell di sana kemarin, kalian dapat 200 pip maksimal kemarin ya. Walaupun di sini marketnya lanjut sekarang bergerak lari ke atas ya. Marketnya benar-benar bergerak lari ke atas. Nah, sekarang apakah kita bisa dibilang telat untuk ambil buy karena masalah ini market sudah lari ke atas? Oke, coba kita breakdown ya. Ingat di sini kita masih ada gap nih, kemungkinan marketnya nutup gap ya. Kemungkinan sih di sini bakal nutup gap sampai ke 25 sampai ke 27 kemungkinannya. Setelah itu mungkin aja marketnya bisa nge-reverse. Nah, ini ingat ya, ini ada gap di sini tuh ya. Ini kalau dibilang gapnya di sini. Oke, gapnya di sini. Dan ini sekali lagi belum kena ya. Dari harga sekarang 20 itu masih sisa lagi 50 pip ke atas ya, 50-76 pip ke atas sebelum bisa nutup gap. Oke, sekarang kita breakdown dari segi monthly. Monthly kalau kita lihat itu pergerakannya ya di sini berbentuk doji dengan ekor atas bawahnya itu gimana ya, lebih panjang atas sebenarnya ya, karena kalau dibandingkan dengan di 1 Mei ya, di bulan Mei panjang doji atas itu kan 1430, kemudian yang bawah itu adalah 1600. Jadi wajar aja next candle-nya adalah marketnya itu bergerak naik di bulan Juni ya, karena kalau dibilang di bulan Mei ini kan salah. Di bulan Mei bentar ya. Di bulan Mei ini penurunannya kan 1600 penolakannya kan ke atas 1679. Sedangkan di bulan Juni totalan naik adalah dari market candle open sampai tertinggi adalah 1622. Ya, jadi penolakan di bulan Mei, kenaikan di bulan Juni itu hampir 1:1. Nah, sekarang kalau misalnya mengulang kejadian kayak seperti itu skenarionya, maka candle Juni kalau kita lihat penurunannya adalah sejauh 1484 pip. Dan kalau misalnya memang marketnya mau bearish pada bulan Juli sekarang, maka potensial target minimal lah jika kita anggap seperti ini ya. Mei ini kan 1679, Juni naiknya adalah 1622. Ini turun 5%, naik 4%. Ini hampir lagi sedikit bedanya. Jadi kalau dibandingkan ya kejadian di bulan Juli pada bulan ini, kemungkinannya adalah ini kan naiknya di bulan Juni adalah 4,49. Jadi kalau semisalnya ini turun lagi sedikit ya, mengulang di bulan Juni yang tidak terlalu besar,
maka kemungkinannya adalah sebesar 4,25%, berarti sekitaran 1400 pip. Berarti turunnya adalah bisa sampai 3160 untuk di bulan Juli. Ya, semoga aja sih, karena sekali lagi saya masih mengharapkan Juli dan Agustus bisa dapat harga murah, entah dimanapun itu ya, entah Juli, entah Agustus dapat harga murah, kemudian baru itu nanti bisa long lumayan, karena skenario potong suku bunga akan berlaku di bulan September. Ya, saya masih harapannya seperti itu. Jadi karena harapan saya masih bearish, ya agak bias sedikit, saya masih condong pribadi masih prefer bearish sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari segi monthly di bulan Juni ini, ya dia close candle sih, close candle ya. Karena kalau kalian lihat di sini ya, ini sedikit lucu sedikit ya. Ini close ya, ini candlenya close ya kan. Ini kan high tertinggi ataupun penutupan candle di bulan April. Kemudian penutupan candle di bulan Juni itu di sini. Sorry salah. Ya di sini ya kan. Tuh. Kemudian dia kan berarti kan close di atas lagi sedikit. Kemudian di bulan Juni ya. Aduh salah. Nah, kayak begini. Dia lebih tinggi lagi. Jadi apakah dibilang ini sudah worth it close candle dan sebagainya? Enggak sih. Ini lebih marketnya diam di tengah-tengah sih sebenarnya ya. Tidak ada yang memberikan kita apapun. Monthly indikator juga tidak berubah. Untuk hari ini kita bisa dibilang pembukaan candle barusan ya ada ekornya sih ya, cuma 6 pip aja tapi saya rasa 6 pip itu kayaknya nggak berlaku sih ya. Apalagi hari bukan hari Senin sih, masih tanggal 1 ya kan. Jadi kalau kita lihat ya di selama bulan Juni ya, selama bulan Juni itu candlenya bergerak seperti ini loh. Ya, marketnya naik. Oke, naik. Ini marketnya open di sini ya. Kita pakai teori OHLC ya. Yang mana market open, kemudian high, kemudian low, kemudian dia close. Close-nya ini memang lebih tinggi daripada open di tanggal 2 Juni kemarin ya kan. Berarti skenario-nya adalah sebenarnya kalau bisa, ini bisanya kayak apa namanya? Kayak minggu lalu. Bukan minggu lalu, bulan lalu ya. Ini dimana market open ya. Market open kemudian naik, kemudian turun, nanti dia naik lagi. Karena untuk skenario OHLC sekarang adalah saya masih prefer mendapatkan harga murah, jadi otomatis dari segi time frame besar saya masih prefer harganya buat turun. Oke, ingat ini harganya masih kemungkinan bisa naik. Tapi menurut saya ini naiknya ya terbatas sih. Oke. Dari segi weekly, kalau kita pakai teori besar body candle ya. Kalau kita lihat dari besaran body candle di bulan, kok di bulan lagi? Bentar, ini garis apa ya? Oh salah. Kalau kita pakai teori besar candle di minggu lalu ya, ini kan kalau kita lihat besar candle di minggu lalu totalnya adalah 945 pip ataupun sebesar 2,89%. Kalau pada minggu ini naik hanya untuk mengisi setengah dari body candle, berarti ini marketnya bakal nutup gap di sekitaran 3326 3327. Karena sama kayak saya ngitung Fibonacci ya untuk teori besar candle-nya di sini. Ini marketnya sekarang sudah 50%. Emang sih ini sudah setengahnya. Yang penting sekali lagi adalah untuk besaran body candle tidak boleh lebih dari 70%. Karena kalau sampai lebih dari 70% dihabisin, saya rasa agak sedikit sulit marketnya itu bergerak turun lagi. Ya, apalagi kalau dilihat di sini kan di minggu lalu itu benar-benar marketnya bearish besar, dia juga tutup di bawah 3.300 ya kan. Jadi kalau ini memang naik, kemungkinan dia cuma mengambil ya setengah atau enggak lebih sedikit, 50 atau enggak 50%, 55 sampai 60, maksimal 70%. Kemudian marketnya bisa bergerak bearish. Untuk sekarang sih saya masih condong bearish ya. So far saya masih bearish walaupun time frame besar sekali lagi itu adalah bullish.
Oke. Ingat, kalau dilihat dari segi time frame besar ini kondisinya adalah sideways. Tapi kalau kita lebih zoom lagi marketnya, sebenarnya marketnya itu sedang berusaha untuk ngebuat higher low yang baru. Kenapa saya bilang membuat higher low yang baru? Karena kalau dibilang ini adalah low terakhir, oke. Kemudian di sini adalah higher high, kemudian di sini adalah higher low. Kemudian marketnya kan naik nih. Nah, naiknya di sini seperti yang kalian tahu, secara major structure-nya adalah struktur major adalah bullish. Nah, tetapi di dalam internal major structure itu ya terdapat minor. Minornya apa? Minornya bearish, yang dimana berarti otomatis ini adalah high, ini adalah low. Walaupun sejatinya ini adalah marketnya sebenarnya membuat higher high dan higher low. Ya, tapi di dalam minornya, ini minornya adalah bearish karena ini adalah high dan ini low-nya. Dan ini adalah potensial marketnya ngebuat higher low. Dan di sini adalah penentuannya. Jika semisalnya market lebih condong untuk merespect major structure, ya major strukturnya, yang dimana ini kemungkinan adalah higher low yang baru, yang dimana berarti geraknya naik, turun, dan naik, ya. Yang dimana internalnya berarti adalah seperti ini. Internalnya berarti bergerak bullish, yang berarti ya udah kemungkinan marketnya lebih prefer untuk lanjut naik lagi. Tapi itu hanya berlaku jika memang marketnya lebih memilih untuk lanjut gila naik ya. Ini saya kasih sekilas sedikit infonya. Oke, dari segi weekly seperti itu, walaupun overall kita masih dalam kondisi ranging yang nggak ada obat sebenarnya ya. Daily seperti apa? Kalau kita lihat dari segi daily sekarang. Daily kalau dibilang kita tidak ada fair value gap ataupun bahasa apapun itu ya. Di sini juga fair value gap daily-nya sudah habis kemakan juga ya kan. Kemungkinan sih untuk hari ini bisa untuk nutup gap ya, apalagi sekarang marketnya itu berada di dalam drop base drop dari candle daily. Ya, ingat ya, dari segi daily itu marketnya sudah ngebreak secara internalnya adalah marketnya sudah change of character. Oke. Jadi kalau mau tarik Fibo dari sini sebenarnya ya, ingat ketika marketnya break ini ya, break di harga 3.300 low terakhir di sini ya. Karena kan marketnya ini naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, ini sudah melakukan change of character. Jadi kalau sudah melakukan change of character, Fibo daily-nya sebenarnya dari sini sampai sini. Tinggi banget ya kan? 38,2-nya sekarang berhenti di sini di area drop base drop-nya. Walaupun di sini drop base drop-nya tidak terlalu bagus, cuman di sini juga ada gap ya, kemungkinan dia cuma ngisi gap kena 38,2 bisa muter, bisa aja. Ya, bisa aja. Jadi untuk sekarang sabar dulu. Ya, kalau ada yang mau nge-sell, kalau mau nge-buy saya rasa ini belum saatnya juga ya, belum saatnya juga. Marketnya memang balik naik lagi di atas 3283 selaku supportnya daily ya kan. Nah, ini kalau bisa lihat nih, memang pernah terjadi satu kali error di sini ya, dua kali sih ya. Ini market langsung break, ini market langsung break. Tapi sisanya kan bener, ini ketahan, break, retest, ketahan, break. Nah, ini kemungkinan ada error lagi nih. Ya, dua candle ini nih yang bikin error di harga 3283 nih, nggak mau di respect nih. Saya nggak ngerti nih kenapa harganya nggak mau respect 3283 nih. Padahal sebelum-sebelumnya ini marketnya berhenti di sini. Ya kan? Sedikit lucu, cuman ya udahlah, kita kan update pergerakan market. Dari segi indikatornya, stokastik sudah mulai nge-cross lagi, tidak ada tanda-tanda divergence sama sekali ya. Ini masih di angka 20 ya, masih di sekitaran 23 dan 22. Kemudian dari segi RSI untungnya tidak drop di bawah 40 karena kemarin kalau dilihat dropnya itu hanya sampai 41 dan sekarang kembali lagi naik untuk ngetes angka 50 sebagai pivot doang ya, pivot doang. Kalau nanti RSI-nya balik lagi naik di atas 50, kemungkinan akan terjadi pullback cukup tinggi sampai nutup gap lagi kayaknya yang di sini ya, yang ada di harga 3363.
kapan ini marketnya sudah marketnya ini sudah mulai bullish lagi dari segi daily. Kalau ada candle daily close di atas 3250. Kalau ada candle daily close di atas 3250, otomatis marketnya akan berubah dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish. Karena dari segi daily-nya yang bearish adalah ini nggak buat low, high, low, high, low, high, low. Jadi kalau ini lower high terakhir di break dari segi daily, maka potensialnya ya udah marketnya lanjut naik lagi. Itu. Oke, dari segi daily ingat 3350 sekarang menjadi batasan paling tinggi sebenarnya. Kita lihat dari segi H4. Dari segi H4 momentumnya ternyata ngeriset ya, stokastik ini sekarang kena lagi di angka 50 dan secara RSI sekarang ini sudah di atas 50. Jadi kemungkinan ini memang marketnya ngeriset. Secara H4 Fibo, kalau dicari ini kan sekarang memang marketnya sudah ngelebihi 61,8 dan kalian bisa lihat gapnya paling atas adalah ada di harga 3328 selaku 78,6 dari Fibo. Jadi kemungkinan maksimum target saya rasa sampai sini. Ya, bisa sampai sana. Dan di sini saya mau kasih sesuatu yang baru ya. Ini H4 bentar. Ini H4 support. Oke lah ya, H4 support oke. Ini daily supportnya saya nggak perlu pakai kotak dulu. Untuk H4 di sini, ini dia langsung break ya, sama kayak kemarin, langsung break, jebol ke bawah, langsung break, jebol naik. Kalau dicari sekarang di mana next targetnya untuk dari segi H4. Untuk dari segi time frame H4 32 ini sama kayak kemarin sih ya. Ini H4 sama kayak kemarin. Ini berarti kayaknya nggak bisa saya delete, berarti angka krusialnya nih ya. 3344,45. Ini merupakan area yang selalu di respect marketnya selalu respect ini ya kan. Inilah H4 resistant. Ini dites, break turun, break retest naik, dites, kemudian di break, retest turun. Nah ini sekarang potensialnya sampai kalau misalnya naiknya ekstrim sampai ke 44. Oke. Dari segi time frame H4 sekarang ini marketnya berada di dalam zona yang pertama di sini ada fair value gap H4, yang dimana fair value gap H4 ini saya rasa bakal dimitigasi, bakal di break ya. Kemudian kalau kalian belajar kayak bahasanya breaker block ya dan juga order block, ini pergabungannya sih ya. Ini pergabungan antara di sini ada order block bullish, kemudian di sini ada order block bearish. Jadi kemungkinan di sini adalah breaker blocknya di sini. Di sini saya masih belajar bahasa SMC ya. Jadi kalau dibilang di sini juga adalah maksimum kenaikan adalah sampai ke 33. Kalau ini di break ya, kemungkinan dia cuma nge-sweep naik, nabrak 44 bisa lanjut turun lagi. Tapi ini masih time frame H4 ya. H4 itu besar. Dan di sini juga H4 ada fair value gap-nya di sini yang mepet dengan enggak mepet sih, yang ada di dalam bearish order block-nya. Dan ini sudah kena fair value gap H4 kecil dan ini retrace sedikit tapi belum bisa menandakan ini marketnya beneran turun. Ya. Di sini tadi saya ada mau kasih adalah trend line. Trend line yang dari atas sampai bawah. Ya, ini kena satu. Kalau saya paksa sampai sini sih bisa aja sebenarnya ya. Tapi di sini nggak terlalu valid sih. Ini nggak terlalu valid. Ya, lebih baik kita antara ini ya, kalian boleh pakai ini yang kenanya di tanggal 23 Juni kemarin, atau kenanya ini juga boleh. Ini memang beda tipis ya di sini dan juga di sini. Boleh. Kalau kalian hanya mencari body doang, ya udah berarti kalian pakai line chart ya begini berarti. Nah, kalau kalian pakai line chart, ini sekarang marketnya sedang berusaha untuk kena daripada
trend line-nya ya. Ini lagi sedikit kena trend line, di sini juga ada bearish order block, kemudian di sini juga ada gap-nya lagi sedikit, kemungkinan kena di sini sih ya, penentuannya di sini. Kalau ini lewat semua ke atas, kemungkinan 3350 bisa lewat. Ya. 3350 lewat berarti kemungkinan marketnya bakal naik lagi sampai nutup gap di 63. Tapi kalau ini di respect ya, dia cuma nge-sweep doang naik, kena 44 dan lanjut lagi turun di bawah trend line-nya di sini secara line chart gitu kan. Berarti otomatis marketnya lebih prefer untuk bisa melanjutkan yang namanya penurunan. Nah, otomatis dari segi H4 marketnya sekarang itu pure bearish ya. Ini low, ini high, ini low, ini high, ini low. Ini kemungkinan ngebuat higher low. Sorry, lower high yang baru sebelum ngebuat lower low yang baru. Bisa saja seperti itu. Oke. Jadi hati-hati. Jadi trendline di sini bisa kalian adjust ya, mau pakai ekor doang boleh, mau pakai body doang juga boleh. Terserah kalian mau pakai yang mana. Bebas. Yang penting di sini ada satu trendline yang kemungkinan akan menjaga market ataupun menjadi penentu market apakah mau naik lanjut tinggi di atas 3350 atau lanjut membuat penurunan untuk ngebuat lower low yang baru. Ya. Dari segi H1. Nah, di sini tadi kan ada major H4 untuk masalah trendline, ya kan? Di sini kalian tahu dari segi H1 adalah marketnya di sini ngebuat trendline liquidity. Walaupun di sini 3329 ini tadi kan adalah resistance H4 ya kan? Kemudian ini belum, dan secara kebetulan juga di sini adalah resistance H1 dan di sini juga ada yang namanya rally base rally. Ya, rally base rally di sini. Jadi kemungkinan kalau ada marketnya lanjut turun lagi, kemungkinan maksimal turunnya sampai ke 3294, 3295. Pokoknya sekitaran sini. Ya, sampai sini. Kalau ini lewat, sekalinya ini demand rally base rally-nya lewat, bisa bubar. Kenapa? Ini kalian bisa ngeh sendiri, ini adalah trendline liquidity. Ya. Ini adalah trendline liquidity dari harga 88 sampai ke 75. Makanya kalau demand-nya itu lewat, ini bisa lanjut di babat turun, jebret ke bawah sampai ke 75. Lewatin 75, marketnya bisa lanjut kena ke 60. Jadi ini adalah penentuan sebenarnya, kalau memang ini marketnya mau lanjut turun, ini wajib dibabat semua. Tapi kalau ini marketnya respect, ya kemungkinan dia cuma kena demand, bisa lanjut naik lagi. Oke. Dan di sini trendline ini saya rasa trendline liquidity kita bisa pakai untuk minor trendline-nya, ya, minor trendline yang sekarang sedang berlangsung. Tadi kan di sini saya gambar untuk trendline liquidity. Nah, di sini saya mau gambar juga masalah trendline yang sekarang valid untuk marketnya naik dari kemarin malam ya. Ini kalau misalnya lihat sendiri, marketnya naik tinggi, ya kan? Nah, kalau misalnya ada break di bawah trendline dari segi H1 atau enggak M30, kalian ngide buat cari sell, bisa, hanya saja penurunannya ini tidak bisa terlalu jauh ya, maksimum sampai 3300 atau enggak sampai di rally base rally, resistance become support yang ada di 94 ataupun 95. That's it untuk saat ini. Ya, nggak bisa terlalu mengharapkan jauh ke bawah sebenarnya. Ya. Dari segi H1 kita tidak ada area supply yang bagus juga. Ya, di sini nggak ada apapun juga di sini. Ya, saya masih prefer kalau mau nge-sell ngisi gap di sini sih sebenarnya. Ini baru kena bearish order block doang dari segi H4. Lagi kalau ada yang mau nge-sell, ini trendline-nya break dulu ya kan dari segi H1 atau enggak M30 baru kalian bisa nge-sell. Enaknya seperti itu. Ya. Kemudian dari segi M15 apakah kita bisa nge-sell di sini? Nggak ada. Ya, di sini nggak ada. M5-nya barusan di sini ngebuat change of character. Ke M3 sih ya, M1. Ya, M1-nya sih ngebuat change of character ya, M5-nya sih tepatnya ya. Karena kan M5-nya itu sudah tutup di bawah ini.
Ya, sudah tutup di bawah ini, engulfing juga. Ini belum bisa bagus banget buat cari sell sebenarnya, cuman ya masih belum bisa banget lah, masih belum bisa banget ini bisa lanjut turun ya. Kalau mau cari bagus banget buat di sell di atas ya, kayaknya sih gap ini diisi, kemudian naik lagi dikit sampai 29 sampai 30 ya, sampai 29 atau nggak sampai 30 lah di sini. Nah, 28, 29, 30 mentok itu kalian bisa nanti ambil sell lagi. Untuk sekarang sih ini tidak worth it buat di sell area ini sih. Konfirmasi juga tidak terlalu bagus. Karena kalau ini sampai break lagi di atas 20, ini kemungkinan marketnya bisa lanjut naik lagi nih. Jadi kalau ada yang mau nge-sell sabar, kalau ada yang mau nge-buy juga enggak di sini nge-buy-nya ya. Walaupun kita masih punya gap lagi dikit sampai 28 dan 30, enggak di sini nge-buy-nya karena ini sudah terlanjur tinggi harganya. Kalau mau nge-buy, harapan terakhir adalah di 95, 96 ya, sekitaran sana. Atau enggak kalian nge-buy di angka cantik 3.300, silahkan, tidak menjadi masalah. Ya, karena sekali lagi kalau dilihat ini marketnya seharusnya sudah overextended. Ya, kenaikan di sini sudah overextended, jadi saya rasa ini marketnya sudah cukup ekstrim kenaikannya. Yang dimana kita harus melihat adanya pullback ke bawah. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, tunggu pullback. Kalau ada mau nge-sell, tunggu konfirmasi lagi sedikit. Ya, biarin naik lagi sedikit, nge-sell, tunggu konfirmasi. Jangan paksain buat sell ya. Karena secara H1 ini momentum RSI sudah naik lagi di atas 60 nih. Sudah di 70 nih. Hati-hati ya. Kalau momentumnya kencang dibawa ke zona overbought, ini bisa bearish order block dan juga gap di sini tidak bakal di respect. Dalam artian bisa langsung tembus ke atas sampai ke 44. Resistan H4-nya ya sampai sini. Makanya tadi saya katakan kalau mau nge-sell, tunggu konfirmasi. Kalau mau nge-buy, tunggu pullback. That's it ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jangan gegabah, hari ini baru tanggal 1 pembukaan bulan Juli. Apalagi nanti NFP sudah tinggal 2 hari. Jadi kalau penyakitnya gold adalah kalau menjelang NFP, ya kita tahu marketnya rada sulit dibaca ataupun paling parah adalah bergerak ranging yang lebar. Karena kalau seandainya ini marketnya bergerak ranging lebar, skenario terburuk adalah ranging dari 344 sampai 3300. Ini adalah skenario ranging yang sangat jelek. Ya, kalau sampai ini rangingnya terjadi, wah saya nggak ngerti ini marketnya mau kemana berarti ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.